Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik dengan saya Neng Cantika Dewi Parmila. Saya Bagja Muhammad Kawan. Saya Hasan Halim Murasid. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Bagja, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik-baik sekali Bunda, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bunda sendiri? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan sehat Pak Bagja. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sesuai dengan instruksi yang mungkin Pak Bagja akan melakukan kucing ya bersama sesama CGP-nya. Ya Bu, siap, itu ada tugas yang harus saya unggah itu, jadi saya akan melakukan proses coaching. Ya. Nah sebelum melakukan proses coaching tersebut, mungkin saya akan mencoba untuk mendiskusikan rubrik penilaiannya Pak Bagja ya. Yang pertama mungkin apakah sudah dipersiapkan sesuai dengan alur tirta gitu ya Pak Bagja. Terus yang kedua, apakah Pak Bagja sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot. Yang ketiga yaitu bagaimana seorang coach merespon pertanyaan atau menanggapi menanggapi pertanyaan yang Pak Bagja nanti siapkan. Dan terakhir itu jangan lupa disiapkan dengan prinsip coaching ya Pak Bagja ya, yaitu pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dalam proses coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Bagja? Yang dikembangkan pertama kali tentu saja kehadiran penerbit atau lisensi, karena hal itu sangat penting dalam proses coaching. Itu seperti itu Bunda. Yang dikembangkan. Terus apa lagi Mas? Memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dari mendengar kehadiran penuh pasti akan memunculkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, kompetensi tadi kan disebutkan ada beberapa kompetensi ya. Nah, kompetensi mana yang akan Pak Bagja kembangkan secara spesifik gitu Pak Bagja? Mungkin mendengarkan secara aktif, karena dengan mendengarkan secara aktif itu akan memunculkan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu kan berguna untuk menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri. Mungkin seperti itu. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, Pak Bagja dari saya gitu. Nah, pertanyaan terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching tersebut? Si coach itu bisa menemukan permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya. Mungkin itu hal yang harus indikator yang ingin ditemukan atau dianalisis dalam proses coaching ini. Seperti itu. Baik Pak Bagja, mungkin sudah cukup ya observasi hari ini. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar, sukses ya. Nanti saya pun akan mendampingi Pak Bagja selama coaching gitu ya. Nanti mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Amin, amin. Semoga apa yang saya lakukan dalam proses coaching itu bermanfaat bagi semua. Iya, mudah-mudahan. Kemudian Pak observasi ini, Pak Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Seh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Seh hari ini? Alhamdulillah agak baik Pak Bagja, agak baik alhamdulillah. Sudah agak menyenangkan. Sudah siap proses coaching ini? Tentunya siap Pak. Sudah kita jadwalkan ya? Iya, kemarin kan saya sudah minta waktu Pak Bagja untuk di custom Bapak. Siap. Terus apa yang bisa saya bantu Pak Seh? Ya. Kita akan membahas apa nih? Mengenai ini Pak, tentang anak yang jarang masuk ini Pak. Jadi anak ini dari kemarin juga belum masuk Pak. Saya juga inginnya sih, ya ingin tahu juga Pak gimana solusinya supaya anak ini termotivasi untuk masuk sekolah, gitu kan, termotivasi belajar. Jadi intinya dari masalah yang akan kita bahas adalah untuk meningkatkan motivasi anak. Tujuannya itu Pak, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi anak untuk bisa rajin sekolah lah Pak. Terus tindakan Pak Seh yang sudah dilakukan sebelumnya gimana Pak Seh? Nah, kemarin saya menggali informasi dari beberapa teman sejawat ya, wali kelas juga, karena kan saya guru agama ya Pak ya. Jadi saya tanya ke gurunya apakah setiap hari masuk atau tidak, ternyata ada laporan juga sama tidak masuk. Saya pikir cuma pelajaran saya aja. Terus saya tanya juga ke
teman-temannya juga iya katanya dia jarang masuk gitu Pak. Oh, terus hal apa yang sudah dilakukan Pak Asep terkait anak tersebut? Kan anak itu tidak masuk ya Pak Asep ya, selama pelajaran Pak Asep dan guru yang lain. Nah, hal yang paling konkret aja yang Pak Asep lakukan apa, misalkan mengirimkan surat panggilan kepada orang tuanya atau gimana? Nah ini Pak kalau di SD jarang ya Pak ya melakukan itu, tapi saya sudah melakukan. Pertama tadi informasi saya sudah lakukan dan juga saya pernah kemarin alhamdulillah ketemu sama orang tuanya walaupun di jalan ya Pak ya. Ternyata anak itu memang ada permasalahan ekonomi Pak, sehingga kenapa jarang ke sekolah karena memang tidak ada biaya untuk jajan katanya, untuk ongkosnya rumahnya cukup jauh juga Pak dari sini kurang lebih 15 kilo, dan saya pun ketemu di jalan memang ibunya juga lagi jalan nggak tahu dari mana kan, akhirnya terus saya tanya sambil ngobrol juga, akhirnya saya mau ajakin atau saya, dan ternyata memang iya, dan anaknya juga kadang-kadang membantu mereka untuk apa namanya Pak, berjualan juga Pak anaknya. Kadang-kadang capek jadi mungkin jadi pagi-paginya bangunnya subuh tapi tidur lagi, dadanya malu karena kesiangan kita begitu Pak. Nah setelah Pak Asep tahu kondisinya seperti itu, langkah Pak Asep ke depannya gimana itu untuk meningkatkan motivasi anak, terutama kehadiran anak tersebut di sekolah? Mungkin Pak Asep sudah punya rencana dan untuk ke depannya Pak Asep? Ya saya pikir saya akan berusaha meringankan beban sedikit ya Pak ya, karena tadi kan masalah ekonomi, masalah ongkos misalkan. Saya kemarin mencoba koordinasi dengan oleh kelasnya, dan ternyata di sana ada jumriyah ya Pak ya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi misalkan kalau dia hadir kita kasih uang jajan, dan kalau berlebih insya Allah kita akan kasih ongkos juga, dan saya kasih motivasi teman-temannya juga, yang temannya saya suruh untuk menjemputnya Pak, jadi nyamper kalau satu dari mana Pak ya, nyamper dulu ke rumahnya gitu Pak. Itu rencana yang sangat sulit dari Pak Asep dan rekan-rekan sendiri, karena rencana itu adalah sudah dikonfirmasikan atau difakatkan dengan rekan-rekan yang lain Pak Asep. Nah untuk itu alhamdulillah Pak, saya kemarin sudah mencoba laporan juga kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menyetujui dan meminta laporannya setiap bulan Pak. Ini jadi saya harusnya melaporkan kehadiran anaknya, terutama yang itu yang bermasalah itu untuk lebih intensif Pak dari biasanya. Kalau biasanya kan cuma bulan sekali ya, pasti ngajar. Sekarang enggak Pak, setiap bulan saya harus laporan. Jadi menyatakan bahwa anak ini ada atau tidak. Jadi terus terpantau Pak. Jadi itu adalah proses untuk memantau perkembangan setelah rencana itu dilakukan. Itu sangat bagus sekali Pak Asep, karena saya kira untuk memantau apakah alasan dari anak itu benar atau tidak setelah dilakukan rencana tersebut, mungkinnya Pak Asep, maka Pak Asep membuat jurnal mungkin ya? Ya jurnal. Saya absen biasa saja Pak. Absen biasa saja. Yang pasti bahwa kehadiran anak ini minimal ada peningkatan, yang tadinya cuma 20% jadi 50% misalkan. Nah, itu sangat bagus Pak Asep. Saya kira apa yang Pak Asep rasakan atau permasalahkan itu sudah dijawab sendiri oleh Pak Asep. Terima kasih, tinggal Pak. Pak Asep melakukan implementasinya. Insya Saya Allah, Pak. sangat senang sekali, dan saya berharap diskusi ini saya ingin tindak lanjutnya atau tanggung jawab dari Pak Asep, komitmen Pak Asep setelah melakukan rencana ini dan hasilnya bagaimana, saya itu pengen tahu Pak Asep. Siap, nanti saya akan kabarkan Pak. Dan terima kasih Pak atas postingan ini, dan tentunya saya merasa pelong sekarang untuk bisa melakukan tindakan yang tadi kita rencanakan Pak. Siap. Jadi perasaan Pak Asep sekarang itu Alhamdulillah, Pak. ada kemenangan. Betul. Ya, saya juga merasa wah ini enak sekali nih kalau semuanya setiap permasalahan ada proses coaching begini kan, kedepannya juga nah, mungkin segitu aja Pak Asep. Ya karena sudah ada juga ya Pak. Kita lanjutkan sesi yang lain Pak Asep. Ya. Ada harus senang Pak Asep. Siap, terima kasih Siap, Pak Asep. Pak. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Semoga sukses Pak Asep. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Siap. Oke. Pak Bagja, Siap, gimana? Ibu. Sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. sesuai dengan apa sih yang kita lakukan pasca observasi untuk Ibu Nutrisi, kita berikan awalnya poin-poin tertentu untuk melaksanakan proses coaching tersebut. Nah setelah melakukan observasi tadi dan melakukan coaching, bagaimana keadaan si coachingnya yang Pak Bagja tadi coaching? Alhamdulillah tadi
melakukan proses coachingnya. Coachingnya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Apabila dia mengungkapkan apa yang terjadi mulai dari masalah awal, terus dia juga sudah bisa mengidentifikasi masalah, terus kemudian dia sudah memunculkan rencana aksi, dan setelah memunculkan rencana aksi, dia juga memberikan tanggung jawabnya atau komitmennya untuk melakukan rencana aksi tadi. Nah, saya kira itu hal yang bagus ya, jadi si coachingnya sudah mengeksplor atau mengungkapkan segala keluh kesahnya dalam proses coaching. Jadi seperti itu. Tadi juga saya melihat ya Pak, Bapak sudah melakukan proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Pak. Mulai dari tujuan dari pelaksanaan coaching tadi, terus identifikasi permasalahan, terus rencana aksi dan berakhir komitmen. Cuma ada sedikit Pak ya catatan kecil dari saya gitu ya. Saya melihat bahwa tadi Bapak tadi pun saya melihat Bapak tuh mendengarkan dengan penuh perasaan gitu ya, dengan kehadiran yang sangat penuh. Terus kira-kira kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan lagi apa Pak? Mungkin saya lebih ke 2 poin ya, mendengarkan dengan aktif untuk mencapai atau untuk menemukan pertanyaan yang berbobot. Ini sebetulnya kenapa? Karena dengan pertanyaan bobot itu awal prosesnya adalah mendengarkan aktif. Jadi kita akan menemukan kunci-kuncinya apa tuh yang akan ditanyakan kepada si coach tersebut. Cuman itu aja sih Bu. Jadi saya ingin lebih mendengarkan lebih aktif lagi supaya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang bisa menggali potensi si coaching tersebut. Seperti itu mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti terlaksana ya Pak Bajaya. Siap. Mudah-mudahan coaching selanjutnya lebih baik lagi, Amin, Bu. Amin. lebih bisa mengarahkan lagi kepada si coachnya ya. Pak Bajaya tadi sudah keren, sudah bagus gitu ya proses coachingnya. Tinggal lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkannya. Mungkin itu saja masukan dari saya Pak Bajaya. Terima kasih Bu. Masukan dan saya tunggu lagi masukan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Bajaya. Waalaikumsalam.